Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai audio recognition with TensorFlow untuk mata kuliah tek- teori informasi. Di sini kelompok kami ada yang pertama ada Muhammad Rifki dengan NPM 217006015, lalu ada Iqbal Daniela dengan NPM 217006035 dan juga saya Devatul Rahman dengan NPM 217006045. Lalu selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Iqbal. Bisa dilanjutkan oleh Iqbal. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan presentasi saat ini. Untuk yang pertama ada latar belakang. Pengenalan suara atau audio recognition adalah elemen kunci dalam bidang kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Dengan kemajuan teknologi, pengenalan suara menjadi kritis untuk berbagai aplikasi, meningkatkan pengalaman pengguna. TensorFlow, sebuah framework machine learning populer, memungkinkan pembuatan model efektif dengan memproses data suara, membentuk jaringan syaraf, dan melakukan pelatihan dengan tingkat akurasi tinggi. Boleh di next. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri terbagi menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama, menciptakan model pengenalan suara yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat mengenali berbagai jenis suara dengan baik. Untuk poin kedua, menggunakan TensorFlow sebagai framework utama untuk menggambarkan kemampuan dan fleksibilitasnya dalam membangun model pembelajaran mesin. Untuk poin yang ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja model yang dikembangkan termasuk menggunakan metrik-metrik seperti akurasi dan presisi. Untuk yang selanjutnya ada audio recognition. Audio recognition, pengenalan suara adalah proses mengidentifikasi mengklarifikasikan sinyal atau suara. Ini melibatkan penggunaan teknik pembelajaran mesin, terutama algoritma deep learning untuk menganalisis dan memahami konten dari data suara. Pengenalan suara memiliki banyak aplikasi seperti pengenalan ucapan, klasifikasi genre musik, deteksi peristiwa suara, dan identifikasi pembicara. Dengan melatih model pada data suara yang telah dilabeli. Yang selanjutnya ada machine learning. Machine learning atau ML adalah subbidang dari kecerdasan buatan yang mengembangkan algoritma dan model statistik untuk meningkatkan kinerja sistem komputer dalam tugas tertentu dengan belajar dari data tanpa perlu pemrograman eksplisit. Algoritma machine learning mampu membuat prediksi, mengidentifikasi pola, dan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan melalui analisis dan pembelajaran dari dataset besar. Untuk CNN-nya sendiri, CNN adalah jenis algoritma deep learning yang umumnya digunakan untuk tugas pengenalan gambar dan visi komputer dengan menggunakan lapisan konvolusi dan polling. CNN secara otomatis mempelajari dan mengekstrak fitur dari gambar. Kemampuannya dalam menangkap pola dan hierarki spesial membuat sangat cocok untuk analisis data visual. CNN banyak digunakan dalam deteksi objek, segmentasi gambar, dan klasifikasi gambar, serta memiliki beberapa aplikasi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Iqbal yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan materinya pembacanya oleh Muhammad Rifki Kausar. Untuk Muhammad Rifki Kausar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa lapisan di CNN. Untuk yang pertama itu convolutional layer. Layer ini memiliki lapisan terdiri dari kernel atau filter yang dapat dipelajari. Filter ini terdiri dari matriks bobot dua dimensi yang digeser melintasi gambar untuk mendeteksi keberadaan fitur tertentu. Perkalian titik antara bobot filter dan piksel gambar dilakukan dalam proses yang disebut konvolusi. Setelah itu, filter digeser ke lokasi berikutnya dengan jumlah piksel tertentu yang disebut langkah. Next. Yang kedua adalah polling layer. Untuk polling layer adalah lapisan yang terdiri dari filter dengan ukuran dan langkah yang bergerak di seluruh peta fitur. Layer CNN yang dapat diulang satu kali atau lebih dalam model tertentu diurutkan dengan penambahan ini. Secara umum, filter berukuran 2x2 diterapkan dengan stride 2 dan berfungsi pada setiap irisan pada input. Next. Yang ketiga ada fully connected layer. Untuk ini metode multi-layer perception sering menggunakan lapisan fully connected untuk mengolah data sehingga dapat diklasifikasikan neuron di lapisan konvolusi terhubung hanya ke area tertentu pada input, sementara neuron lapisan fully connected secara keseluruhan terhubung. Namun fungsinya tidak begitu berbeda karena kedua lapisan tersebut masih mengoperasikan produk dot. Untuk selanjutnya TensorFlow. Untuk TensorFlow sendiri yaitu sistem pembelajaran mesin berskala besar yang dikembangkan oleh Google menawarkan antarmuka pemrograman untuk membangun dan melatih model pembelajaran mesin termasuk model. Untuk yang keras ini keras adalah library open source yang digunakan untuk membangun dan melatih model neural network. Ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dapat digunakan pada backend TensorFlow, Theano, dan CNTK. Next. Untuk yang selanjutnya dataset dalam konteks mempelajari pembelajaran mesin. Dataset terdiri dari sampel data yang berisi input atau fitur dan output ataupun label yang sesuai melatih, validasi, dan menguji model pembelajaran mesin. Untuk pemaparan dari saya cukup sekian, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki yang telah membacakan materinya. Selanjutnya untuk pembahasan akan saya bahas di sini. Yang pertama ada library ya. Pembahasan proses kita melakukan tugas ini. Yang pertama adalah persiapan library. Misal, jadi si library ini kumpulan kode yang ditulis sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan umum atau khusus dan berbagai kebutuhan. Di sini dengan adanya library kita mempercepat pengembangan dari perangkat lunak. Di sini yang digunakan adalah TensorFlow. Lalu selanjutnya ada dataset. Di sini kami menggunakan dataset secara eksternal. Setelah diunduh, dataset ini dikembangkan untuk dalam pengembangan model. Selanjutnya ada pemrosesan data. Di tahap pemrosesan data, kita mencakup ekstraksi label audio dan penyesuaian dimensi dengan menggunakan fungsi squeeze. Pemrosesan ini bertujuan untuk memastikan data siap digunakan dalam pembuatan model. Selanjutnya ada pemrosesan spektrogram, di mana di sini grafik akan dijadikan sebuah grafik yang menunjukkan amplitudo dan frekuensi dari sebuah gelombang suara. Bisa dilihat di gambar di sini. Selanjutnya masih di pemrosesan spektrogram, di mana kita akan diubah menjadi visualnya menjadi sebuah spektrum frekuensi suara atau sinyal. Selanjutnya masuk ke pembuatan model, di mana di sini kita mulai membangun sebuah model dengan CNN dengan lapisan-lapisan yang telah dibuat. Seperti sini dari resizing, normalizing, dropout, flatten, dense, dropout, dan lain-lain. Selanjutnya ada pelatihan model di mana tahap ini adalah proses utama untuk mengkompilasi, melatih, dan mengevaluasi model dengan TensorFlow dan juga Keras. Di sini bisa dilihat ada 10 iterasi di mana semakin banyak iterasinya, akurasinya semakin besar dan lossnya semakin kecil. Dan di sini kita bisa melihat grafik dari pelatihan itu sendiri, di mana di grafik sebelah kiri bisa dilihat makin banyak iterasinya,
loss-nya itu semakin kecil gitu. Namun si akurasinya makin tinggi. Sedangkan di yang sebelah kanan itu menunjukkan dari akurasi semakin tinggi ya, sampai mencapai 0,9. Nah, selanjutnya di Coefficient Matrix, di mana matriks ini dihitung untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap pesan kelas. Bisa di sini prediksinya 0, tapi dia juga menghasilkan 0 dengan prediksi tingkatnya itu 93. Jadi dia memiliki prediksi yang cukup bagus di angka 93. Nah, selanjutnya di report classification, di mana di sini memberikan analisis menyeluruh tentang kinerja model di 7 kelas. Nah, selanjutnya di prediksi data baru, ketika kita mengumpulkan sebuah data baru, kita akan memiliki sebuah prediksi, di mana di sini mendapatkan prediksi paling besar itu yes ya. Nah, seperti bisa dilihat di sini. Nah, di sini ketika kita coba putar, di sini kita memasukkan sebuah data baru dan dapat diprediksi oleh mesin learningnya sebagai yes, di mana dia memiliki kemungkinan paling besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai audio recognition with TensorFlow. Bisa berjumpa di lain waktu, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.